Hai rekan-rekan, jumpa lagi di acara Bincang-Bincang Arsitektur kita. Hari ini saya akan menceritakan mengenai salah satu proyek hotel yang saya pernah tangani di kota Balikpapan, Kalimantan Timur, yaitu The 101 Balikpapan Regency Hotel. Kota Balikpapan adalah kota yang maju pesat di Kalimantan Timur karena kan adanya bisnis oil and gas dan batu bara yang cukup besar di sana. Meskipun untuk batu bara belakangan ini kurang begitu stabil. Padahal status kota Balikpapan bukanlah ibu kota provinsi, tapi memang menjadi sentra bisnis di kawasan tersebut. Sehingga di sana banyak dibutuhkan adanya fasilitas akomodasi hotel bagi pendatang yang datang ke kota tersebut, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, lokasi proyek ini ada di salah satu kawasan perumahan di kota Balikpapan, yaitu Balikpapan Regency, di mana persisnya ada untuk lahannya berada persis di kawasan gerbang perumahan tersebut. Nah, di sini saya ada maket dari desain bangunan tersebut. Bisa dilihat bahwa di depan sini ini adalah Jalan Kolonel Saripudinus. Jadi salah satu jalan yang cukup utama di kota Balikpapan. Kemudian ini adalah jalan masuk ke dalam kawasan Balikpapan Regency, di mana ini adalah gerbang utama dari kawasan Balikpapan Regency. Dan inilah adalah lahan dari hotel ini, luasnya 5.300 meter persegi. Dan menariknya dari proyek ini adalah kota Balikpapan itu secara topografi kawasannya berbukit-bukit. Di sana tidak ada gunung yang tinggi, tetapi juga tidak datar. Nah, hal tersebut juga terjadi pada lahan perencanaan ini, pada kawasan Balikpapan Regency, dan termasuk juga di lahan hotel ini. Bisa dilihat bahwa kontur dari lahannya itu menurun kedua arah, jadi titik tertingginya ada di sini, kemudian titik terendahnya ada di sini. Dan hal itu ketika kami memulai proses perencanaannya, itu adalah salah satu hal yang menjadi perhatian kami, tentunya bagaimana kita melakukan penyikapan terhadap kontur tersebut, karena selisih elevasi dari titik tertinggi dengan titik terendahnya itu cukup jauh. Jadi kalau di lapangan itu, kalau kita berjalan itu tuh bisa dibilang curam ya. Jadi terkait kontur tersebut, konsep yang kami lakukan adalah dengan meminimalisir cut and fill atau gali dan uruk. Sebisa mungkin kita meletakkan ruangan atau lantai itu pada sesedekat mungkin dengan elevasi tanah existingnya. Jadi kita mulai dari area depan. Ini adalah drop off, sirkulasi kendaraan masuk, keluar lagi. Ini drop off, masuk ke lobby. Ini kemudian kendaraan ada akses menuju ke sini. Ini sebetulnya sudah satu lantai dibandingkan dengan di sini. Jadi ini merupakan ramp turun. Nah, di sini kita sebutnya dengan lantai basement 1, di mana fungsi di dalamnya adalah area parkir. Kemudian dari elevasi basement 1 ini ada ramp turun lagi ke elevasi basement 2 yang juga merupakan parkir. Kemudian dari sini ada akses kembali ke depan. Di bawah basement 2 ada ruangan groundwater tank dan sewage treatment plant. Itu letaknya di area sini, sehingga kalau dilihat
penampakannya itu masif. Nah, hal ini kita lakukan untuk memanfaatkan kontur yang ada. Tentunya hal tersebut juga memberikan manfaat terkait biaya dari konstruksi. Karena kalau kita harus menggali seperti metode konvensional, itu tentunya akan menjadi bobot lebih pada konstruksi basement. Jadi di sini kita juga bisa melakukan penghematan biaya untuk konstruksi struktur basement. Jadi sekalipun istilahnya adalah lantai basement 1, basement 2, basement 3, tapi sebetulnya semua itu menapak di tanah existing. Tidak ada penggalian di situ. Hal berikutnya yang menjadi perhatian kami pada saat melihat bentuk lahannya adalah terkait posisi lahannya yang berada di sudut. Karena lahannya ini ada di pertigaan, jadi tentunya kita harus melakukan penyikapan terhadap sudut tersebut. Tidak bisa diperlakukan sama seperti kalau bangunan ini berada di kafling tengah. Seperti kita ketahui bahwa untuk menyikapi sudut tersebut, kadang ada yang melakukannya dengan melengkungkan masa bangunan di sudut. Kemudian ada juga yang membuat dicekungkan, ada juga yang dibuat miring dan lain sebagainya. Termasuk juga penyikapan dari sisi masa bangunan. Hal tersebut yang kami lakukan di sini. Jadi pada podium ini kita buat ada dua masa, variasi masa bangunan, di mana yang lebih rendah ini itu kita buat ke arah selatan, sedangkan yang ini ke arah barat. Jadi seperti ada huruf L di sini. Nah, hal ini diharapkan bisa membentuk ruang terkait dengan penyikapan sudut tersebut. Selain itu, secara fasade bangunan, bentuk massa yang diciptakan itu dibuat meruncing ke arah sudut. Demikian juga dengan kanopinya. Jadi itu diharapkan bisa memberikan bentukan yang dramatis ketika dilihat dari sudut atau dari pertigaan tersebut. Hal ketiga yang ingin kami terapkan pada desain bangunan ini adalah bagaimana memasukkan konten lokal kepada desain bangunannya. Hal ini kami lakukan pada eksterior bangunannya, di mana pada fasade podiumnya itu kami terapkan pola-pola dari kebudayaan suku Dayak dalam bentuk sirip-sirip. Sirip-sirip aluminium ini itu memiliki bidang permukaan maju mundur, sehingga bila dilihat bayang-bayang dari sirip-sirip tersebut akan membentuk pola tersebut, pola dari kebudayaan suku Dayak tersebut. Dan konsep fasada ini diterapkan di sepanjang podium, sehingga diharapkan memberi citra yang kuat terhadap bangunan ini. Khusus di area ini merupakan area ballroom, sehingga tidak membutuhkan exposure yang besar, exposure visual yang besar, baik dari dalam keluar maupun luar ke dalam, karena kegiatannya lebih ke dalam di situ. Kemudian di sini adalah ruang gym dan spa, juga sama, lebih difokuskan ke dalam. Nah, sedangkan pada area lobby kita buat sifatnya lebih transparan. Nah, seperti tadi sempat saya sampaikan bahwa pada area sudut ini kami lakukan ada pengolahan fasade bangunan, termasuk juga kanopinya dibuat lancip supaya memunculkan efek yang dramatis pada area sudut tersebut. Tetapi terkait dengan bidang miring tersebut tidak hanya dilakukan di area tersebut saja, tapi juga di bidang-bidang lainnya pada bangunan ini. Seperti contohnya ini,
Pada sisi tipis pantai tipikal di towernya ini menghadap ke barat, dan juga yang di sebelah timurnya itu dindingnya dibuat miring, jadi melancip ke sudut. Kemudian juga di atasnya itu kita atapnya tidak menggunakan dak beton. Atap paling atasnya kita menggunakan pelana terbalik. Jadi kalau dilihat dari jalanan, dari mata manusia, bidang-bidang ini akan membentuk sudut-sudut, dan itulah yang coba kami angkat pada desain bangunan ini. Kemudian pada pola fasadenya ini untuk fasadenya menggunakan pracetak, di mana pola fasadenya ini juga menggunakan geometri yang miring, kemudian ada sirip-sirip sebagai aksen. Jadi diharapkan bentuk bangunan ini meskipun secara massa nampaknya sederhana, tetapi secara detail itu banyak yang terolah, dan banyak hal-hal yang sebetulnya membuat desain ini menjadi istilahnya sophisticated ya. Jadi tidak sesederhana kelihatannya seperti itu. Sekarang saya ingin menjelaskan mengenai ruangan-ruangan apa saja serta letaknya masing-masing pada bangunan ini. Seperti pada bangunan hotel pada umumnya, tentunya di area depan kita memiliki area lobby, resepsionis, kemudian setelahnya ada restoran, tidak terlalu nampak pada sini, di belakang sini restorannya. Kemudian naik ke lantai 2, itu adalah fasilitas-fasilitas dari bangunan hotel ini. Tadi saya sempat singgung, ada gym dan spa di depan, kemudian kolam renang, kemudian di sebelah belakangnya ada ballroom, kemudian pre-functionnya, dan meeting room. Meeting roomnya sendiri ada 2 lantai, jadi kalau ballroom ini kan memang dia tinggi lantainya itu lebih tinggi dari ruangan-ruangan lainnya, karena dia ruangannya sendiri besar, jadi supaya proporsional antara lebar ruangan dengan tingginya. Nah, karena di area lainnya tidak membutuhkan tinggi yang sama seperti ballroom, sehingga kalau dilihat dari samping, di area depannya ini adalah ballroom yang tinggi itu, di belakangnya ini adalah seperti ada mezaninnya. Jadi di lantai keduanya ini adalah meeting room, di lantai ketiga juga meeting room, seperti itu. Memang terkait kebutuhan meeting space ini di Kota Balikpapan memang cukup diperlukan ya, kembali lagi karena salah satu fokus dari hotel ini adalah aspek bisnis. Jadi bisa dibilang hotel ini ya hotel bisnis juga, tetapi dia grade-nya bintang 4. Jadi fasilitasnya dan spesifikasi yang disiapkan itu cukup mewah. Kemudian di lantai keempat sampai lantai 10 itu adalah kamar-kamar, dan bisa dilihat di sini bahwa di tengah-tengahnya itu ada semacam jembatan. Jadi jembatan ini kami ciptakan karena kalau dilihat bahwa masa bangunan ini cukup panjang, dan karena di podiumnya kita sudah buat ada pola yang cukup kuat, tadi pola yang terinspirasi dari kebudayaan suku Dayak. Kemudian di fasade bangunannya, fasade pracetaknya juga dengan bidang-bidang yang kuat gitu, karena mengikuti bahasa yang diciptakan di elemen-elemen lainnya. Sehingga kalau dengan masa bangunan yang demikian panjang, pilihannya antara kita membuat yang menjadi 2 masa, atau kita melakukan sesuatu secara layout atau secara fasad supaya tidak
terkesan terlalu masif. Nah, dari hasil kajian kami yang setelah kami tawarkan kepada pemilik bangunan dan disetujui, kami buat adanya jembatan. Jadi ini sebetulnya adalah koridor kamar hotel, tetapi di area ini itu ada 2 kamar hotel yang dihilangkan istilahnya. Demikian pula di ini adalah sisi menghadap ke selatan, di sisi yang menghadap ke arah utara juga demikian. Oleh karena itu, akses ini, koridor ini nampaknya seakan-akan seperti jembatan, seperti itu. Dan akses ini dengan dia tidak tertutup oleh kamar, otomatis kita bisa ciptakan ada jendela di situ yang itu turut bisa memberikan benefit untuk memasukkan cahaya matahari ke dalam koridor, khususnya di area tengah-tengah ini. Kalau di ujung-ujung koridor, baik di sebelah barat maupun timur, kita buatkan ada jendela. Tetapi yang di tengah-tengah ini, itu biasanya kan di tengah-tengah koridor itu cenderung gelap. Dengan adanya bukaan di sini, maka area tengah koridor ini bisa turut menjadi terang, dan itu bagus untuk penghematan penggunaan energi listrik bangunan. Kemudian juga secara psikologis, orang yang lalu lalang di koridor ini juga merasakan tidak sempit, tidak terkungkung di dalam koridor yang panjang, tetapi ada break di tengahnya, cahaya masuk gitu. Dan ini sebetulnya juga kami rancang, sebetulnya jendela itu bisa dibuka tutup. Jadi nanti sudah dalam pengoperasiannya sudah bisa saja ada opsi bahwa koridor ini bisa memasukkan pengudaraan alami. Di area depan ini bila dilihat ada sesuatu yang berbeda di lantai tipikalnya. Ini adalah ruangan yang kita istilahkan sebagai breakfast club. Jadi di kota Balikpapan ini banyak pendatang yang bekerja, bisnisnya terkait oil and gas, dan mereka membutuhkan akomodasi jangka panjang, bisa bulanan bahkan tahunan. Nah, salah satunya itulah yang coba difasilitasi oleh hotel ini. Sehingga di 3 lantai teratas itu memang dibuat konsepnya adalah untuk long stay. Jadi lebih seperti unit apartemen dengan 1 kamar tidur. Ada yang modelnya dia itu membesar ke samping, jadi seperti junior suite. Ada juga yang dibuatnya itu 2 lantai, jadi tipe duplex. Hal ini untuk memberikan pengalaman ruang yang berbeda, sekaligus opsi bagi konsumen dalam menempati unit yang disediakan di hotel ini. Nah, breakfast club ini itu adalah fasilitas yang bisa dipakai oleh konsumen long stay tersebut untuk sarapan, makan, istirahat. Jadi ada lounge-nya juga. Jadi memang ada privilege khusus bagi konsumen yang long stay di lantai 8, 9, dan 10. Nah, untuk breakfast club ini karena ada satellite kitchen di situ, jadi memang membutuhkan ada akses khusus untuk suplai makanan, suplai bahan makanan, servis, dan lain sebagainya. Tapi tersebut kita siasati dengan adanya penempatan core lift di area yang agak depan. Jadi dia terhubung langsung ke satellite kitchen-nya, yang otomatis juga di dapur di lantai 1 itu juga terhubung langsung dengan core lift tersebut. Jadi untuk memudahkan operasional hotelnya. Kemudian tadi saya sempat juga menyinggung untuk di lantai basement 1 dan basement 2 itu dominan disiapkan untuk area parkir. Namun selain parkir di lantai basement 1 juga ada ruang genset, ruang elektrikal, dan back of the house untuk hotel
hotel manajemennya. Di lantai basement 3, tadi saya sempat singgung juga, ada ruangan groundwater tank dan sewage treatment plant. Nah, ini adalah maket yang dibuat untuk menjelaskan apa yang kami harapkan dengan desain fasad demikian. Jadi pada area podium itu kita menggunakan sirip-sirip aluminium, di mana antara sirip satu dengan lainnya itu ada beberapa elemen yang ada beberapa ruas yang dia memiliki ketebalan berbeda. Jadi nampaknya ada yang lebih tipis, ada yang lebih tebal. Nah, sirip-sirip ini dengan ketebalan yang bervariasi tersebut, ketika dirangkai itu akan menciptakan bentuk yang tadi saya sempat singgung di awal, terinspirasi dari kebudayaan suku Dayak yang diharapkan bisa menjadi karakter dari desain bangunan ini. Sekaligus juga kami ingin menghormati keberadaan bangunan ini terkait dengan konteks lokasinya yang berada di Kalimantan Timur. Nah, secara teknis sirip-sirip ini tentunya akan memiliki rangka di belakangnya, dan rangka-rangka tersebut yang tersambung dengan struktur bangunan. Jadi sirip-sirip ini posisinya ada di depan dari jendela kaca ruangan di dalamnya. Kemudian saya juga ingin menjelaskan mengenai bagaimana tipikal precast pada fasade lantai kamar tipikal yang bentuknya seperti ini, dengan geometri miring agar selaras dengan elemen lainnya pada bangunan ini, kemudian dengan sirip, dan precast ini itu secara prinsip itu akan menggunakan sambungan tipe dry joint, jadi digantungkan ke struktur utama bangunan dan difinish dengan menggunakan cat. Pada precast ini kita menggunakan dua variasi cat, jadi satu warna abu-abu, satu lagi warna hijau Tosca, itu karakter dari brand hotelnya. Nah, terkait perencanaan di lahan yang berkontur seperti ini, tentunya hal yang penting adalah kita bisa mendapatkan data bagaimana peta topografi dari lahannya. Kadang bahkan di lahan yang terlihat datar pun sebetulnya memiliki topografi meskipun tidak terlalu signifikan, tetapi dalam perencanaan hal tersebut bisa jadi menjadi signifikan. Apalagi di kondisi lahan yang konturnya cukup ekstrim seperti ini. Dan tentunya untuk pemetaan dari topografi itu idealnya dilakukan secara digital oleh tim surveyor dengan alat khusus. Biasanya alatnya itu kita namakan total station atau disingkat TS. Itu bisa memetakan secara digital dan secara presisi baik bentuk lahan, dimensinya maupun topografinya, sehingga kita bisa mendapatkan garis-garis kontur seperti ini yang akhirnya ketika kita tarik garis kontur yang satu dengan lainnya, kita sambung-sambungkan, kita akan mendapatkan simulasi dari kondisi topografi existing ada di lapangan. Dan dengan demikian kita tahu bagaimana kita harus melakukan penyikapan desain terhadap kontur tersebut. Demikianlah cerita mengenai proyek hotel The One on One di Balikpapan Regency, Kalimantan Timur. Semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat, dan sampai jumpa di acara bincang-bincang arsitektur berikutnya.